Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita pernah tentu bertemu dengan anak-anak yang cacat, anak-anak jalanan, anak-anak yang sedang sakit. Waktu kita melihat mereka, apa yang kita rasakan? Kita harus menyadari bahwa ada banyak keadaan yang kurang baik dialami oleh teman-teman kita atau bahkan saudara-saudara kita. Bahkan di situasi yang sedang kita alami ini, begitu banyak orang yang mengalami kesusahan dan situasi yang sulit.
Atau sekarang mungkin kita ada yang sedang mengalami situasi atau keadaan yang berat. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus dalam ayat pembacaan kita. Dalam ayat-ayat ini Paulus sedang curhat apa yang sedang dialaminya. Ternyata keadaan yang kurang menyenangkan pernah dialami Paulus. Bukan karena Paulus cacat sehingga tidak bisa berjalan, tetapi karena ia dicemooh oleh banyak orang, dianggap tidak berguna. Sebenarnya Paulus seorang yang tekun dalam hal menjalankan hidup keagamaannya. Dia juga pernah mengalami banyak penglihatan-penglihatan, tetapi Paulus tidak pernah sombong. Lain halnya dengan rasul-rasul palsu yang pada waktu itu sombong dengan apa yang mereka miliki dan alami. Tidak hanya itu, rasul-rasul palsu itu juga menghina Paulus yang lemah itu. Meskipun Paulus dianggap remeh oleh para rasul palsu, tetapi keadaan itu tidak membuat Paulus rendah diri dan patah semangat. Sebaliknya Paulus menerima keadaannya, bahkan dalam kondisi tubuhnya yang lemah karena ada penyakit yang ia derita, yang ia sebut duri dalam daging. Dalam ayat 8 dan 10 di sana dijelaskan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus yakin dan percaya, dia akan terus dinaungi oleh kuasa Kristus. Bahkan dalam kelemahan fisiknya, kuasa Kristus menjadi sempurna. Walaupun ia bisa bertahan ketika disiksa, bisa terus memberitakan Injil Tuhan, itu semua karena Tuhan yang menguatkannya, bukan karena kemampuannya sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita akan menerima keadaan kita saat ini? Atau banyak yang suka mengomel dengan situasi yang ada, atau menjadi marah dan kecewa sama Tuhan dengan segala yang dialami, sehingga kita mulai bersungut-sungut, mengeluh, dan tidak bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Keadaan yang kita terima sekarang ini adalah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk tidak bersungut-sungut dan mengeluh dalam hidup ini. Kita harus belajar menerima setiap keadaan. Justru ketika kita lemah atau tidak berdaya, kuasa pertolongan Tuhan dapat lebih dirasakan. Bersyukurlah kalau ada saat-saat ketika kita bisa berkata, kalau bukan Tuhan yang menolong, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Ini berarti kita mengalami pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Bersyukurlah atas segala yang kita terima dan alami saat ini. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seringkali salah memahami arti kekuatan dan kelemahan. Dunia mengajarkan bahwa kuat itu berarti mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun, sukses tanpa bantuan orang lain, dan selalu tampil sempurna. Tetapi Tuhan mengajarkan sebaliknya. Kekuatan sejati tidak ditemukan dalam kemampuan manusia, melainkan dalam kebergantungan kepada Allah. Paulus tidak malu mengakui kelemahannya karena ia tahu, ketika ia berhenti mengandalkan dirinya sendiri, saat itulah kuasa Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Inilah rahasia kehidupan rohani yang dalam. Semakin kita belajar untuk rendah hati, semakin besar ruang bagi Allah untuk menunjukkan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita memegahkan diri, menolak mengakui bahwa kita lemah, kita sedang menutup pintu bagi kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, kelemahan bukanlah kegagalan, melainkan kesempatan.
Kesakitan bukanlah kutukan, melainkan proses pemurnian. Keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan jalan bagi kuasa Kristus untuk dinyatakan. Itulah sebabnya Rasul Paulus bisa berkata, "Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus." Ia menemukan sukacita sejati bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia tahu setiap kelemahannya menjadi sarana bagi kasih karunia Allah bekerja di dalam dirinya. Bila kita mau melihat dengan mata iman, setiap luka yang kita alami akan menjadi tanda kasih Tuhan. Setiap air mata akan menjadi benih sukacita, dan setiap penderitaan akan menjadi kesaksian bahwa kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan orang percaya. Kasih karunia Tuhan yang cukup itu tidak hanya berlaku bagi Paulus, tetapi juga bagi setiap kita hari ini. Mungkin kita merasa sudah terlalu lemah untuk berdoa, terlalu letih untuk berharap, atau terlalu hancur untuk melangkah. Namun percayalah, kasih karunia Tuhan tidak pernah habis dan tidak akan pernah terlambat menjamah hidup kita. Kasih karunia itu hadir setiap kali kita berseru, bahkan dalam bisikan lirih dari hati yang hampir menyerah. Tuhan tidak menjanjikan jalan hidup tanpa penderitaan, tetapi Ia menjanjikan kekuatan yang tidak akan pernah habis. Setiap kali kita merasa tak berdaya, Tuhan sedang berkata, "Anakku, biarkan aku yang bekerja. Janganlah takut dengan kelemahanmu, sebab disitulah Tuhan sedang mempersiapkan kemenangan yang lebih besar." Belajarlah seperti Paulus yang di tengah sakit, cemoohan, dan penderitaan tetap memilih untuk percaya dan bersyukur. Karena semakin kita percaya bahwa kasih karunia-Nya cukup, semakin kita akan menemukan damai yang melampaui segala akal. Tuhan sedang membentuk kita, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menjadikan kita pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pribadi yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Pribadi yang tahu bahwa kekuatan sejati hanya ada di dalam kasih Kristus. Jadi mari hari ini kita buka hati dan berkata dengan iman, "Tuhan, sekalipun aku lemah, aku tahu Engkau kuat. Sekalipun aku tidak mengerti, aku percaya kasih karunia-Mu cukup bagiku." Dan ketika kita berkata demikian, maka kuasa Tuhan mulai bekerja, bukan dengan gemuruh yang besar, tetapi dengan kelembutan kasih yang memulihkan seluruh keberadaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita belajar menerima keadaan kita. Kita tahu bahwa kasih dan kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita sedang lemah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus dan kekal, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa di balik setiap kelemahan ada kuasa-Mu yang bekerja. Tuhan, kami mau belajar seperti Paulus yang tetap percaya dan bersyukur di tengah segala keterbatasannya. Dia belajar menerima keadaan yang ada. Ajar kami untuk tidak takut menghadapi duri dalam daging kami, tetapi melihatnya sebagai jalan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi.
Kuatkan iman kami agar kami tetap berpegang pada kasih-Mu, menerima setiap keadaan kami, dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami, meski dunia seakan runtuh di sekeliling kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang betapa besar kasih karunia-Mu, dan biarlah setiap langkah kami selalu dinaungi oleh kuasa Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi Tuhan. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi, dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberikan kami keadilan, kesejahteraan, ketentraman di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.